Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 ingin mempresentasikan akuntansi keuangan chapter 3. Yang perkenalkan, nama saya Kartika Chandra Dewi dengan NIM 2020-12-11-033. Dan 3 rekan saya, yang pertama Marcella Kusuma Ningtyas dengan NIM 2020-12-11-032. Dan Dewi Ratnasari dengan NIM 2020-12-11-031. Dan terakhir Fahru Rozi dengan NIM 2020-12-11-030. Tujuan pembelajaran pertama yaitu menjelaskan basis aktual dari akuntansi dan alasan untuk menyesuaikan jurnal. Di sini akuntansi berbasis aktual yaitu asumsi periode waktu atau periodisitas. Akuntan membagi kehidupan ekonomi bisnis menjadi periode waktu dan buatan. Tahun fiskal dan kalender, yaitu periode waktu akuntansi umumnya sebulan, seperempat atau 1 tahun. Periode waktu bulanan dan kuartalan disebut periode interim. Sebagian besar perusahaan besar harus menyiapkan laporan keuangan triwulan dan tahunan. Tahun fiskal itu jangka waktu akuntansi selama 1 tahun. Kalau kalender year itu 1 Januari hingga 31 Desember, berarti 1 tahun penuh. Terkadang akhir tahun perusahaan akan bervariasi dari tahun ke tahun, menghasilkan periode akuntansi baik 52 atau 53 minggu. Di sini akuntansi berbasis akrual, yaitu transaksi dicatat dalam periode terjadinya peristiwa. Perusahaan mengakui pendapatan saat melakukan layanan, bukan saat menerima uang tunai. Beban diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat dibayar. Akuntansi berbasis akrual sesuai dengan IFRS. Di sini ada akuntansi berbasis kas. Pendapatan dicatat pada saat uang diterima. Biaya dicatat pada saat pembayaran uang tunai. Akuntansi berbasis kas ini juga ini tidak sesuai dengan IFRS yang ada. Bedanya itu ya, mengakui pendapatan dan beban. Pengakuan pendapatan yaitu kewajiban kinerja yang terpenuhi. Jadi layanan permintaan pelanggan itu jatuh ke uang diterima. Jadi pendapatan diakui jika kewajiban kinerjanya itu dipenuhi. Di sini ada contoh mengakui pendapatan dan beban. Di sini juga ada tabelnya. Kebutuhan untuk menyesuaikan entry. Yang pertama, ayat jurnal penyesuaian memastikan bahwa prinsip pengakuan pendapatan dan pengakuan beban diikuti. Yang kedua itu, yang dibutuhkan setiap kali perusahaan menyusun laporan keuangan. Ketiga, akan termasuk 1 akun laporan laba, rugi, dan 1 akun laporan posisi keuangan. Kebutuhan untuk menyesuaikannya, alasannya, yang pertama, beberapa peristiwa tidak dicatat setiap hari karena tidak efisien untuk melakukannya. Yang kedua, beberapa biaya tidak dicatat selama periode akuntansi karena biaya-biaya ini kadaluarsanya itu seiring dengan berlalunya waktu, bukan sebagian akibat dari transaksi harian yang terus berulang. Yang ketiga, beberapa item mungkin tidak tercatat. Jenis entry penyesuaian. Penangguhan yang pertama, biaya dibayar di muka atau pengeluaran yang dibayar tunai sebelum digunakan atau dikonsumsi. Yang kedua, pendapatan diterima di muka, yaitu kas diterima sebelum jasanya itu dilakukan. Di sini ada akrual. Yang pertama, pendapatan yang masih harus dibayar, yaitu pendapatan atas jasa yang dilakukan, tetapi belum diterima secara tunai atau dicatat. Yang kedua, biaya yang masih harus dibayar, yaitu biaya yang timbul tetapi belum dibayar tunai atau dicatat. Di sini juga ada contoh analisis akunnya untuk menyesuaikan. Tujuan pembelajaran 2, siapkan entry penyesuaian untuk penangguhan. Next. Menyesuaikan entry untuk penangguhan. Yang pertama menganalisa, terus membuat jurnal, terus posting. Neraca saldo, membuat jurnal dan posting, menyesuaikan entry penangguhan atau akrual. Terus menyesuaikan neraca saldo, kemudian laporan keuangan, kemudian penutup entry, kemudian posting penutup neraca saldo. Penangguhan adalah beban atau pendapatan yang diakui pada tanggal setelah saatnya dikeluarkan. Ada 2 tipe, yaitu yang pertama biaya dibayar dan yang kedua pendapatan terima di muka. Next. Biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka adalah biaya yang kadaluarsa sejalan dengan berlalunya waktu dibayar di muka, misalnya sewa dan asuransi.
atau melalui penggunaan, misalnya persediaan. Sebelum penyesuaian, aset dinilai terlalu tinggi dan biaya dikecilkan. Contohnya ada prepaid expense, aset berkurang di kredit, dan biaya berkurang di debit. Next. Persediaan. Daripada mencatat biaya persediaan saat persediaan digunakan, perusahaan mengakui beban persediaan pada akhir periode akuntansi. Persediaan asumsi Yazici membeli persediaan seharga 2.500 pada 5 Oktober. Yazici mencatat pembelian dengan meningkatkan atau mendebit persediaan aset. Saldo 2.500 pada neraca saldo tanggal 31 Oktober dan penghitungan inventaris pada penutupan bisnis pada tanggal 31 Oktober mengungkapkan bahwa 1.000 persediaan masih ada. Demonstrat bagaimana Anda mencatat penyesuaian untuk persediaan? Ini contoh langkah-langkahnya untuk menyelesaikan soal yang barusan. Next. Pertanggungan. Asumsikan pada 4 Oktober Yazici Adversiting membayar 600 untuk polis asuransi kebakaran 1 tahun. Pertanggungan dimulai pada 1 Oktober. Yazici mencatat pembayaran dengan meningkatkan debit asuransi dibayar di muka. Peragakan, bagaimana Anda mencatat penyesuaian untuk asuransi? Nah, ini langkah-langkah untuk mengerjakan soal yang barusan. Beban penyusutan. Penyusutan adalah proses pengalokasian biaya aset ke beban selama masa manfaatnya. Penyusutan juga disebut konsep alokasi, bukan konsep penilaian. Artinya depresiasi mengalokasikan biaya aset ke periode di mana ia digunakan. Penyusutan tidak mencoba melaporkan perubahan aktual dalam nilai aset. Depresiasi diasumsikan contohnya untuk Yazici Adversiting, depresiasi peralatan 480 selama 1 tahun atau 40 per bulannya. Nah, itu cara-cara pengerjaannya. Biaya dibayar di muka, presentasi pernyataan. Equipment sebesar 5.000 dikurangi akumulasi depresiasi equipment 40. Jadi jumlahnya 4.960. Nilai buku atau nilai tercatat selisih antara biaya aset yang dapat disusutkan dan akumulasi penyusutan yang terkait. Itu untuk ringkasan biaya dibayar di muka. Ada pendapatan diterima di muka. Ketika perusahaan menerima uang tunai sebelum layanan dilakukan, mereka mencatat kewajiban dengan meningkatkan atau mengkredit akun kewajiban yang disebut pendapatan diterima di muka. Sebelum penyesuaian, kewajiban disajikan terlalu tinggi dan pendapatan diremehkan. Liability berkurang di debit, revenue atau pendapatan bertambah di kredit. Pendapatan layanan. Diasumsikan ya ini untuk contoh soal-soalnya. Next. Tujuan pembelajaran 3, yaitu mempersiapkan jurnal penyesuaian untuk akrual. Menyesuaikan entry untuk akrual, yaitu langkah-langkahnya adalah menganalisa, membuat jurnal, posting, neraca saldo, membuat jurnal dan memposting menyesuaikan entry, menyesuaikan neraca saldo, laporan keuangan, penutupan entry, posting, penutup neraca saldo. Akrual dibuat untuk mencatat hal-hal berikut. Yang pertama, pendapatan atas jasa yang dilakukan tetapi belum dicatat pada tanggal laporan, atau pendapatan masih harus diterima, atau beban yang terjadi tetapi belum dibayar, atau dicatat pada tanggal laporan, atau disebut biaya masih harus dibayar. Pendapatan yang masih harus dibayar, yaitu revenue dan receivable are recorded for unbilled service.
Next. Pendapatan yang masih harus dibayar. Sebelum penyesuaian, baik aset maupun pendapatan dikecilkan, yaitu ayat jurnal penyesuaian untuk pendapatan yang masih harus dibayar menghasilkan peningkatan atau debit ke akun aset dan peningkatan atau kredit ke akun pendapatan. Nah, yaitu aset tuh bertambah di debit dan berkurang di kredit. Sedangkan revenue, kalau bertambah itu masuk ke kredit, sedangkan misalkan kalau berkurang masuk ke debit. Next. Pendapatan yang masih harus dibayar. Contohnya adalah pada bulan Oktober, Yazici Advertising melakukan layanan senilai 200 yang tidak tagih pada klien. Nah, yaitu kita udah melakukan servis, tetapi belum dibayar. Hal tersebut piutang. Next. Pendapatan yang masih harus dibayar. Sama, itu adalah contoh soal, yaitu pada November, YGC menerima uang tunai 200 untuk layanan yang dilakukan pada bulan Oktober dan membuat jurnal berikut, yaitu sebagai berikut. Nah, yaitu saat bertambah piutang masuk ke akun receivable atau piutang, dan kas juga bertambah. Piutang itu adalah pendapatan yang masih harus dibayar. Jadi, kalau bertambah itu masuk ke akun kredit, sedangkan kas bertambah masuk ke akun debit. Next. Pendapatan yang masih harus dibayar, ringkasannya adalah seperti berikut nih. Next. Biaya masih harus dibayar, yaitu beban yang akan dibayar. Beban itu kalau bertambah masuk di akun debit, sedangkan kewajiban kalau bertambah masuk di akun kredit. Sebelum penyesuaian, baik kewajiban maupun biaya dikecilkan. Jurnal penyesuaian untuk biaya yang masih harus dibayar menghasilkan peningkatan atau debit ke akun pengeluaran dan peningkatan atau kredit ke akun kewajiban. Next. Bunga yang masih harus dibayar. Yazici Periklanan menandatangani kontrak pembelian uang kertas 3 bulan sebesar 5.000 pada tanggal 1 Oktober. Catatan ini membutuhkan Yazici untuk membayar bunga pada tingkat tahunan yaitu 12%. Jumlah minat yang dicatat ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, nilai nominal. Yang kedua, suku bunga yang selalu dinyatakan sebagai tarif tahunan. 3. Panjangnya waktu catatan itu beredar. Untuk total bunga Yazici yang ditabung sebesar 5.000 untuk 3 bulan ke depan adalah 150 atau 5.000 dikali 12% dikali 3/12 atau 150 untuk sebulan. Nah, ini adalah peragaan dari materi tersebut. Next. Bunga yang masih harus dibayar. Nah, seperti ini. Jadi, kita harus masukin tanggalnya dan keterangan dari akun tersebut. Gaji dan upah yang masih harus dibayar. Sini ada contoh soal. Asumsikan pada tanggal 31 Oktober, gaji dan upah untuk 3 hari ini merupakan biaya yang masih harus dibayar dan kewajiban terkait kepada Yazici, para karyawan, menerima total gaji dan gaji 2.000 untuk 5 hari kerja seminggu atau 400 per hari. Jadi, gaji dan gaji yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Oktober adalah 1.200 atau karena karyawan ada 3, yaitu per orang mendapat 400, jadi 400 dikali 3 dengan total jumlah 1.200. Next. Nah, ini adalah contoh peragaannya, yaitu beban pendapatan dan gaji masuk ke akun debit, sedangkan nanti kas itu berkurang masuk ke akun kredit. Next. Menyesuaikan entry. 1. Ayat jurnal penyesuaian tidak boleh melibatkan debit atau kredit ke kas. 2. Evaluasi apakah penyesuaian tersebut masuk akal. Misalnya, penyesuaian untuk mengenali persediaan yang digunakan akan meningkatkan beban persediaan. Yang ketiga, periksa kembali semua perhitungan. Yang keempat, setiap jurnal penyesuaian mempengaruhi satu akun laporan posisi keuangan dan satu akun laporan laba rugi.
Nah, ini adalah ringkasan dari hubungan tersebut. Ringkasan hubungan dasar terlampir pada jurnal tersebut. Nah, Tujuan pembelajaran keempat, menjelaskan sifat dan tujuan neraca saldo yang disesuaikan. Neraca saldo dan laporan keuangan yang disesuaikan, pertama menganalisa, lalu membuat jurnal, lalu posting, neraca saldo, membuat jurnal dan posting menyesuaikan entry penangguhan atau aktual, lalu menyesuaikan neraca saldo, laporan keuangan, penutup entry, lalu posting penutup neraca saldo. Saldo percobaan yang disesuaikan, yang pertama membuktikan kesamaan saldo debit total dan saldo kredit total di buku besar setelah semua penyesuaian. Yang kedua, dasar utama penyusunan laporan keuangan. Next. Ini contoh mempersiapkan saldo percobaan yang disesuaikan. Contohnya dari Yazici Advertising. Next. Ini mempersiapkan laporan keuangan. Ini contohnya yang tadi, kalau misalkan servis sampai ke bawah itu bisa dirubah. Terus kalau cash sampai interest payable itu berubah ke equity, ke liabilitas. Next. Tujuan pembelajaran 5 yaitu mempersiapkan jurnal penyesuaian untuk pengobatan alternatif penangguhan. Pengobatan alternatif penangguhan yaitu pengobatan alternatif yang pertama saat perusahaan membayar biaya di muka, mendebit jumlah tersebut ke akun pengeluaran. Yang kedua, ketika menerima pembayaran untuk layanan masa depan, itu mengkreditkan jumlah tersebut ke akun pendapatan. Biaya dibayar di muka, persediaannya ini ada Yazici Advertising membeli persediaan seharga 2.500 pada tanggal 5 Oktober. Yazici mencatat pembelian tersebut dengan meningkatkan atau mendebit biaya perlengkapannya bukan ke akun aset persediaan. Penghitungan inventaris pada penutupan bisnis pada tanggal 31 Oktober mengungkapkan bahwa 1.000 persediaan itu masih ada. Jadi ini contoh peragaannya, jadi supplies-nya itu 1.000, supplies expense-nya itu juga 1.000, jatuhnya 1.500. Ini biaya dibayar di mukanya juga sama, ini ada penyesuaian dan perbandingan, yang atas itu penyesuaian, yang di bawah itu perbandingannya. Di sini juga ada contoh pendapatan diterima di muka atau pendapatan layanan juga sama. Ini peragaannya. Ini juga penyesuaian sama perbandingannya. Nah, di sini ada ringkasan dari penyesuaian tambahan hubungan, yaitu jurnal penyesuaian yang pertama, beban dibayar di muka. Berarti alasannya, beban dibayar di muka awalnya tercatat dalam akun aset telah digunakan. Yang B, beban dibayar di muka yang awalnya tercatat dalam akun beban tidak dapat digunakan. Berarti saldo akun sebelum penyesuaiannya yaitu aset dilebih-lebihkan, beban diabaikan, aset yang kedua aset diabaikan dan beban dilebih-lebihkan. Entry penyesuaiannya yaitu debitur beban dan kreditur aset. Yang kedua itu debitur aset dan kreditur beban. Yang kedua di sini ada pendapatan yang tidak boleh diperoleh. Yang A, pendapatan yang tidak diperoleh yang pada mulanya dicatat dalam laporan kewajiban. Kini diakui sebagai pendapatan. Yaitu kewajiban dilebih-lebihkan, berarti pendapatannya diabaikan. Entry penyesuaiannya itu debitur kewajiban dan krediturnya pendapatan. Yang B, pendapatan yang tidak diperoleh yang pada mulanya dicatat dalam akun pendapatan masih belum diperoleh. Berarti saldo akun penyesuaiannya itu kewajibannya diabaikan, pendapatannya itu dilebih-lebihkan. Entry penyesuaiannya itu debitur pendapatan dan kreditur kewajiban. tujuan pembelajaran 6, yaitu mendiskusikan konsep pelaporan keuangan. Kualitas informasi berguna, yaitu kualitas dasar. Next.
Kualitas informasi berguna meningkatkan kualitas, yaitu kualitas. Yang pertama, dapat diperbandingkan. Itu berarti perusahaan yang berbeda menggunakan prinsip akuntansi yang sama, dan suatu perusahaan menggunakan prinsip dan metode akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Yang kedua, dapat diverifikasi, yaitu adalah pengamat independen dengan menggunakan metode yang sama memperoleh hasil yang serupa. Yang ketiga, ketepatan waktu, yaitu berarti informasi akuntansi harus relevan. Yang keempat, dapat dimengerti. Itu berarti informasi disajikan dengan cara yang jelas dan ringkas, sehingga pengguna informasi yang cukup tahu dapat menafsirkan dan memahami maknanya. Asumsi dalam pelaporan keuangan. Nah, ini adalah contoh dari pelampiran asumsi pelaporan keuangan. Asumsi dalam pelaporan keuangan. Nah, ini adalah contoh kedua. Prinsip dalam pelaporan keuangan. Yang pertama, prinsip pengukuran. IFRS umumnya menggunakan salah satu dari dua prinsip pengukuran, yaitu pertama, prinsip biaya historis atau prinsip nilai wajar. Yang kedua, prinsip biaya historis atau prinsip biaya, yaitu menentukan bahwa perusahaan mencatat aset sesuai biayanya. Hal ini berlaku tidak hanya pada aset dibeli, tetapi juga pada saat aset tersebut dipegang. Yang ketiga, prinsip nilai wajar, yaitu menyatakan bahwa aset dan kewajiban harus dilaporkan pada nilai wajar atau harga yang diterima untuk menjual aset dan atau menyesuaikan kewajiban. Prinsip dalam pelaporan keuangan. Yang bagian kedua, prinsip pengukuran. Yang pertama adalah prinsip pengakuan pendapatan, yaitu mengharuskan perusahaan mengakui pendapatan dalam periode akuntansi di mana kewajiban kinerja dipenuhi. Yang kedua, prinsip pengakuan beban, yaitu adalah mendikte bahwa perusahaan mengakui beban pada periode di mana mereka melakukan upaya untuk menghasilkan pendapatan. Jadi, biaya mengikuti pendapatan. Yang ketiga, prinsip pengungkapan penuh, yaitu mengharuskan perusahaan mengungkapkan semua keadaan dan peristiwa yang akan membuat perbedaan bagi pengelolaan keuangan. Jika suatu item penting tidak dapat dilaporkan secara wajar, secara langsung dapat salah satu dari 4 jenis laporan keuangan, maka hal itu harus dibahas dalam catatan yang menyertai laporan tersebut. Batasan biaya. Nah, ini ada contoh gambar, cost dan benefit. Ini mempertimbangkan biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk memberikan informasi terhadap manfaat yang akan diperoleh pengguna laporan keuangan dari ketersediaan informasi tersebut. Oke, di sini kita akan membahas exercise. Ini contoh soal exercise yang 2.13. Yang pertama itu jawabannya yang A. Tanggal 1 Oktober perusahaan menginvestasikan sebesar 3.000 secara tunai. Jadi jurnalnya yang pertama kas 3.000, kemudian di kreditnya share capital ordinary 3.000. Terus yang tanggal 10 Oktober perusahaan mendapatkan pendapatan atas pelayanan kepada konsumen secara tunai sebesar 750. Jurnalnya kas di debit 750 dan di kredit service revenue 750. Terus yang kedua, perusahaan menandatangani nota pembayaran sebesar 4.000. Jadi jurnalnya kas bertambah di debit 4.000 dan di kreditnya notes payable 4.000. Untuk tanggal 20 Oktober, perusahaan mendapatkan uang tunai dari pelanggan yang membayar piutang sebesar 500. Jurnalnya kas di debit bertambah 500, yang di kredit account receivable 500. Kemudian perusahaan melakukan pelayanan tapi belum dibayar oleh pelanggan sebesar 940. Jurnalnya akun
receivable 940 di debit, dan service revenue di kredit 940. Next. Nah, untuk jawaban yang keduanya itu saldo 30 Oktober untuk akun kas 7.200 di debit, piutang 1.240 di debit, perlengkapan 400 di debit, peralatan 2.000 di debit, utang wesel 4.000 di kredit, utang 500 di kredit. Kemudian untuk neraca saldonya pada 31 Oktober yang pertama ada kas di debit sebesar 7.200, piutang di debit 1.240, perlengkapan 400 di debit, peralatan 2.000, utang wesel di kredit 4.000, utang 500, modal pemegang saham 5.000, dividen 300 di debit, pendapatan pelayanan 2.400 debit, upah dan gaji 500 di debit, 350 di debit. Jadi jumlah total semuanya 11.990 di debit dan di kredit sebesar 11.990. Harus balance. Untuk soalnya itu 2.7. Yang pertama itu ditanya cari aset sama dengan equity. Yang pertama invest 40.000 cash di terus yang kedua 8.400 untuk expense-nya di kredit, terus 52.000 receivable di debit, terus yang terakhir itu 7.500 di kredit. Jadi totalnya 76.100, dua-duanya jadi balance. Next. Problem versus solution. Problem, Venus has a beautiful name but it's hot. Yang pertama, uang tunai yang diterima dari pelanggan sebagai pembayar akunnya di debit sebesar 580 dan akun dikreditkan untuk akun yang sama. Penagihan sebenarnya adalah sebesar 850. Kedua, pembelian komputer secara kredit sebesar 710 dicatat sebagai debit ke persediaan sebesar 71 hingga hutang usaha sebesar 710. Tiga, layanan dilakukan pada akun untuk klien sebesar 980. Piutang akun telah didebit, pendapatan layanan dikreditkan sebesar 98. 4. Pos debit ke beban gaji dan upah 700. Jadi di sini jawabannya yaitu tunai itu masuk ke debit sebesar 3.610 dan piutangnya itu juga masuk ke debit sebesar 2.542. Terus ada perlengkapan sama peralatan itu juga masuk ke debit sebesar 490 dan 3.310. Kredit hutang usaha yaitu masuk ke kredit sebesar 3.000 dan pendapatan layanan diterima di muka itu sebesar 1.100. Itu juga masuk ke kredit. Lalu modal pemilik itu dia masuk ke kredit sebesar 8.000 dan gambar pemilik itu dia masuk di debit sebesar 1.400. Pendapatan jasanya itu masuk ke kredit sebesar 3.362, beban gaji dan upahnya itu masuk ke dalam debit sebesar 3.300 dan beban utilitasnya itu masuk ke debit sebesar 810. Jadi total dari debit itu $15.462 dan juga kredit $15.462. Itu sudah balance. Jadi gitu. Jadi sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada salah-salah kata
dan kesalahan teknis mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum.